Bismillahirrahmanirrahim. Uzur, masalah uzur bil jahal. Masalah apa? Masalah uzur karena kejahilan. Kejahilan dalam guru tidak tahu. Ya. Yaitu apakah orang yang terjerumus dalam kesyirikan padahal dia tidak tahu itu syirik, tetap dikatakan musyrik, divonis musyrik? Paham? Apakah orang yang terjerumus dalam kesyirikan dan dia tidak tahu kalau itu syirik tetap divonis musyrik? Maka kita katakan kondisinya ada dua. KTP-nya Islam. Yang ini KTP-nya apa? Non. KTP-nya kafir. Bagaimana kalau KTP-nya memang kafir? KTP-nya memang kafir. Contoh seperti orang-orang di pedalaman Irian Jaya, di pedalaman Papua. Banyak di antara mereka nyembah arwah. Mereka juga bukan orang. Mereka tidak tahu tentang Islam sama sekali. Ya, tidak sampai internet kepada mereka. Mereka menyembah ruh. Nah, apakah mereka dikasih uzur? Mereka tidak tahu. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak akan mengazab mereka sampai datang rasul kepada mereka atau sampai datang ilmu kepada mereka. Nah, untuk orang yang begini kondisinya, KTP-nya memang kafir, tidak pernah mengucapkan syahadatain, maka kita bilang untuk hukum dunia, di dunia dikatakan apa? Kafir. Artinya apa? Tidak boleh disolatkan. Dia meninggal dalam KTP-nya bukan apa? Disolatkan kalau wafat, kalau mati. Adapun di akhirat serahkan kepada Allah. Paham? Paham? Dia di dunia tidak boleh. Ya, dia orang musyrik di dunia. Tapi bagaimana hukum dia di akhirat kita enggak tahu. Karena memang ilmu belum sampai kepada dia. Paham? Paham tidak? Kalau kita ketemu orang di pedalaman Papua, tahu-tahu dia meninggal, kita salatkan atau tidak? Tidak. Lihat KTP-nya, ternyata KTP-nya enggak ada. Kita tahu dia bukan orang Islam. Ya sudah, kita enggak salatkan. Apakah dia pasti neraka? Kita bilang kita enggak tahu. Karena Allah tidak akan mengazab kecuali setelah Allah mengirimkan apa? Hujjah. Tidak ada yang pernah mendakwahi dia. Allah akan uji dia nanti dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia kita bilang dia apa? Kafir. Nah, sekarang KTP-nya Islam. KTP-nya Islam. Nah, kalau dia melakukan kesyirikan dilihat, ya. Dia tahu, dia ngerti. Ini dia tidak ngerti. Kalau dia udah ngerti tetap melakukan, maka ini kafir di dunia dan di akhirat. Dia udah ngerti, kemudian melakukan kesyirikan, maka gugur syahadatainnya. Kafir, selesai. Kalau dia tidak ngerti, ya, maka diberi uzur. Dia tidak ngerti, contoh apa? Baru masuk Islam. Masuk Islamnya lewat tarekat yang sesat ternyata. Dia enggak ngerti.
tarekat itu ngajar kesyirikan. Dia enggak ngerti, dipikir itu ibadah, minta-minta kepada penghuni kubur, baru masuk Islam. Atau tinggal di pedalaman. Tinggal di tempat banyak syubhat. Kiai-kiainya ngajarin dia untuk apa? Kesyirikan misalnya. Dan itu ada tempat orang seperti itu, ya, enggak benar. Guru-guru, ustaz-ustaz di situ ngajarin dia apa? Kesyirikan. Taib. Maka orang ini yang tidak ngerti ini diberi uzur. Kecuali ada yang menegakkan hujjah. Kalau ada yang sudah jelaskan, dia tetap ngayal, berarti dia masuk pada kelompok yang pertama. Sudah ngerti, tetap ngayal, baru dikafirkan. Faham? Tapi kalau enggak ada yang ingatkan, dia enggak tahu, KTP-nya Islam, tetap aja Islam. Kenapa bisa demikian? Karena kaidah ya. Al-yakin la yazulu bisyak. Artinya apa? Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, dia itu sudah masuk Islam dengan keyakinan, dia sudah syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam dengan pasti. Maka untuk mengeluarkannya dari Islam, Islam harus dengan pasti juga. Ya, harus dengan pasti juga. Nah, kalau dia jahil, tidak ngerti, berarti belum apa? Belum pasti. Dia tidak tahu kalau itu kesalahan. Bukankah kalau orang tidak ngerti tidak berdosa? Dia tidak ngerti. Saya tanya sama antum, orang-orang munafik waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah di hadapan Nabi, KTP-nya Islam atau tidak? Orang-orang munafik di zaman Nabi KTP-nya Islam atau bukan? KTP-nya Islam, dihukumi sebagai orang Islam. Mereka salat bersama Nabi, darah mereka terjaga, padahal mereka kafir. Cuma tatkala mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berarti Nabi hukum yang zahir. Zahirnya dia sudah masuk Islam dengan pasti karena dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Faham? Bagaimana lagi orang yang masuk Islam bukan munafik, dia memang benar-benar cinta Islam, cuma dia enggak ngerti. Yang orang munafik saja kalau masuk Islam, benci dengan Islam, tetap dihukumi Islam. Paham tidak? Makanya waktu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, pimpinan orang-orang munafik. Maka Nabi datang ingin nyolatkan. Nabi datang dengan ajak para sahabat solat mayit. Nabi mau solat, Umar tahan. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Allah larang. Umar berani negur Nabi. Ya Rasulullah, jangan. Allah mengatakan, in tastaghfir lahum ala la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum. Kau mohonkan ampun bagi mereka atau tidak sama saja. Kau mohonkan ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kata Nabi, Allah berikan aku dua pilihan. Mohon ampunkan atau tidak. Terserah Allah, tapi Allah berikan saya dua pilihan. Kalau saya tahu bahwasanya kalau saya ampunkan, mohon ampunan bagi mereka lebih dari 70 kali, ini akan diampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Maka Nabi langsung salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para sahabat juga salat. Tahu-tahu Allah turunkan ayat menegur Nabi SAW. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billah. Jangan sekali-sekali salat bagi mereka kalau ada yang mati. Kenapa dia munafik? Tetapi maksud saya Nabi ingin menyolatkan dia, kata Ibnu Hajar rahimahullah, karena orang ini meskipun munafik KTP-nya apa? Islam. Maka Nabi ingin menghukum dia dengan zahirnya. Dan Nabi sayang sama dia, siapa tahu diampuni. Padahal Nabi tahu dia munafik. Ternyata Nabi ditegur. Allah membenarkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maksud saya perhatikan di sini. Orang munafik saja yang benci kepada Islam kalau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Islam diterima tidak? Diterima, secara kita enggak tahu isi hatinya. Apalagi orang yang masuk Islam, dia enggak ngerti kalau dukun itu haram, dia enggak ngerti kalau potong kambing itu haram, ternyata dia enggak ngerti. Dia senang Islam, tapi waktunya potong kambing buat roh dia juga potong. Paham?
maka dia lebih utama untuk diberi uzur. Dia enggak ngerti. Tapi makanya kita katakan kalau orang masuk Islam dengan pasti, maka tidak boleh kita keluarkan kecuali juga dengan apa? Pasti. Di antara memastikan dia sudah keluar dari Islam, kita tanya. Kita jelaskan yang kamu lakukan ini kesyirikan. Kamu ngerti atau tidak? Siapa tahu dia melakukan dalam kondisi tidak ngerti. Paham sampai di sini? Paham tidak? Paham. Makanya muncul kaidah tidak semua yang melakukan kekafiran otomatis kafir. Paham? Tidak semua yang melakukan kekafiran otomatis apa? Kafir. Tidak semua yang melakukan kesyirikan otomatis apa? Musyrik. Tidak semua. Bisa jadi melakukan kekafiran dia enggak ngerti. Lihat orang yang saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, saya bersyukur engkau hambaku, aku Tuhanmu ya Allah. Bayangkan. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Sungguh dia salah karena saking apa? Gembiranya. Nabi juga bercerita tentang seorang, inna mimman kana qablakum, ya, lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Ada dahulu orang sebelum kalian, dia tidak punya kebaikan kecuali tauhid. Waktu dia mau meninggal, dia saking banyak maksiat dia takut, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia bilang, wa idza mittu faharriquni. Kalau aku meninggal, tolong bakar aku wahai anak-anakku. Sampai aku menjadi arang, thummat hanuni, kemudian tumbuh aku sampai aku jadi debu. Sumadruni fil yammi wa fir rih. Kemudian lemparkan debukulah di lautan dan lemparkan di angin supaya debuku tersebar sana sini. Kemudian dia berkata, la in qadarallahu alayya, kalau Allah mampu membangkitkan aku, la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Kalau Allah mampu membangkitkan aku, Allah akan mengadabku dengan adab yang pedih. Perhatikan di sini. Dia bilang kalau Allah mampu membangkitkan aku. Orang ini ragu dengan kekuasaan Allah atau tidak? Dia ragu. Makanya dia bilang, siapa tahu saya dibakar gini Allah tidak bisa bangkitkan saya. Padahal ragu tentang kemampuan Allah membangkitkan manusia itu kekufuran. Iya atau tidak? Ya. Siapa yang ragu-ragu bahwasanya ada hari kiamat enggak ya? Allah bisa bangkitkan saya. Berarti ragu dengan kekuasaan Allah, itu kekufuran. Tapi apakah orang ini masuk neraka? Jawabannya tidak. Allah bangkitkan dia, kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki min, wahai bumi kumpulkan orang ini. Kemudian datang hidup di depan Allah, kata Allah, ma hamalaka ala dzalik. Apa yang buat kau berwasiat untuk membakar dirimu? Kata orang ini, khasyataka ya Rabb, saya takut dengan Engkau ya Allah, kalau saya dibangkitkan akan diadab. Maka Allah ampuni dia. Paham? Orang ini sudah terjerumus dalam kekufuran. Meragukan apa? Kemampuan Allah, kekuasaan Allah untuk membangkitkan. Tapi apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti. Jadi tidak semua orang yang terjerumus dalam kekufuran otomatis jadi apa? Kafir. Harus ada penegakan hujjah. Kalau sudah hujjah ditegakkan, baru divonis apa? Kafir. Beda kalau orang sudah asalnya non muslim, ya sudah dia kafir memang asalnya. Ya. Ini kita bicara tentang orang Islam yang sudah masuk Islam dengan pasti. Tidak boleh kita keluarkan dia dari Islam kecuali dengan apa? Kepastian juga. Maksud saya hati-hati, jangan mudah mengatakan orang apa? Kafir, kafir. Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin.